Film diawali dengan memperlihatkan dua orang petarung MMA yang saat itu sedang berduel di atas ring. Diberitahu kalau petarung berkulit hitam ini bernama Bastian, sedangkan lawannya bernama Alex. Di tengah pertarungan terlihat mereka yang sama-sama kuat, saling menahan dan juga saling menyerang. Namun di ronde terakhir, Bastian mengeluarkan jurus andalannya yang membuatnya lepas kendali sampai Alex matoy di tempat. Dan jelas saja hal itu membuat Bastian sangat menyesali perbuatannya karena sebelumnya ia tidak berniat untuk menghabisi Alex. Singkatnya, setelah Alex dimakamkan, Bastian mendatangi rumah Alex dengan maksud untuk meminta maaf kepada istri dan putra Alex. Namun di sini putra Alex yang bernama Leo terlihat sangat emosi kepada Bastian karena ia tidak terima dengan apa yang terjadi. Di sisi lain memperlihatkan seorang pria yang sedang berlari dengan takut karena sedang dikejar oleh sekelompok mafia saingan bisnisnya. Namun setelah lama kejar-kejaran pria itu akhirnya tertangkap, lalu diserahkan kepada sang bos mafia yang bernama Mancur. Lalu tanpa banyak kata Mancur pun langsung memerintahkan para anak buahnya untuk menghabisi pria itu saat ini juga. Keesokan harinya TKP kejadian semalam pun dievakuasi oleh para polisi yang dipimpin oleh seorang polwan bernama Kenja. Lalu setelah mengevakuasi jasad pria itu, Kenja memutuskan untuk memeriksa lagi tempat tersebut karena ia curiga masih ada korban lain. Dan benar saja, setelah masuk lebih dalam, ia menemukan beberapa orang yang sudah matoy dan mereka adalah anak buah pria itu. Kemudian Kenja berasumsi kalau dalang dibalik semua ini adalah Mancur sang bos mafia, mengingat dialah orang yang paling kejam di kota ini. Namun, salah satu rekannya mengatakan agar Kenja jangan asal menuduh dan memintanya agar tidak mengaitkan urusan pribadinya dengan Mancur ke dalam kasus ini. Hingga terungkaplah sebuah fakta kalau Kenja ini mempunyai dendam pribadi kepada Mancur yang belum bisa ia balaskan sampai sekarang. Tak lama Kenja mendapat telepon dari nomor tak dikenal yang memintanya untuk datang ke sebuah tempat. Lalu singkatnya setelah Kenja sampai di tempat yang dimaksud, ternyata si penelepon tadi adalah Leo, yaitu putra dari mendiang Alex. Di sini Leo memberitahu sebuah informasi kepada Senja kalau semalam ia melihat Mancur dan para anak buahnya yang sedang menghabisi kelompok pria itu. Namun sayangnya Mancur telah mengetahui kalau Leo ada di TKP, sehingga dipastikan Leo akan diburu oleh Mancur. Dan karena itu, Leo memberitahu semua ini, dan ia berharap akan mendapat perlindungan dari Kenja sebagai ketua polisi wanita. Mendengar itu, Kenja pun langsung mengiyakan permintaan Leo, asalkan Leo harus ikut dengannya ke kantor polisi. Namun di sini Leo tiba-tiba merasa ragu kepada Kenja, dan ia malah memilih untuk kabur saja karena takut kalau Kenja akan menipunya. Beberapa hari kemudian berpindah kepada Bastian, yang ternyata ia terus saja dihantui rasa bersalah karena telah menghabisi Alex saat di pertarungan awal film. Bahkan semenjak kejadian itu, Bastian memutuskan berhenti dari profesinya sebagai petarung dan beralih menjadi kuli penambang batu alam. Singkatnya, ketika Bastian pulang ke rumahnya, ia dikejutkan dengan kehadiran istri dari mendiang Alex yang sudah menunggunya. Dan ternyata, istri Alex ini ingin meminta bantuan kepada Bastian, karena Leo putranya sudah 1 minggu tidak ada kabar. Lalu istri Alex juga memperlihatkan sebuah video yang memperlihatkan Leo meminta bantuan, karena Leo sedang dalam masalah besar. Di sini istri Alex juga memberikan titik lokasi terakhir Leo yang berada di rumah temannya, dan memohon agar Bastian mau menyelamatkan Leo. Dan apabila Bastian bersedia, maka ia akan memaafkan Bastian dan anggap saja sebagai penebusan dosa karena Bastian telah menghabisi Alex saat di pertarungan itu.
Hingga setelah mendengar semua itu, Bastian pun menerima permintaan istri Alex, dan saat itu juga Bastian langsung OTW ke rumah teman Leo. Sesampainya di sana, Bastian pun langsung masuk ke dalam dan melihat seisi rumah yang sudah sangat berantakan. Namun, saat mencari tiba-tiba, ia ditodong dari belakang oleh seseorang yang ternyata itu adalah Kenja, si ketua polisi wanita. Di sini Bastian pun mengatakan kalau ia datang tidak mencari masalah, melainkan mencari seseorang bernama Leo, dan ia ditugaskan langsung oleh ibunya. Sementara Kenja yang mendengar itu akhirnya melepaskan todongannya, karena ia juga sedang mencari Leo, sehingga sekarang mereka sepakat untuk mencarinya. Lalu, karena mereka tidak menemukan Leo di rumah itu, kini mereka pun mencoba untuk bertanya kepada tetangga sebelah. Namun si tetangga itu mengatakan kalau teman Leo berada di rumah sakit karena beberapa hari lalu ia dihajar oleh sekelompok mafia. Mengetahui hal itu, Kenja dan Bastian pun langsung ke rumah sakit yang dimaksud. Namun setelah di sana, Kenja menyuruh Bastian untuk menunggu di luar saja. Namun Bastian memohon agar Kenja mau bekerja sama dengannya karena ia sangat ingin membawa Leo pulang kembali demi menebus dosanya di masa lalu. Lalu Bastian akhirnya menjelaskan kalau ia tak sengaja menghabisi ayah Leo saat mereka sedang bertarung di dalam pertarungan MMA. Dan semenjak itu, Bastian selalu dihantui rasa bersalah, sehingga sekarang ia akan mencoba untuk menebus rasa bersalahnya itu dengan cara menolong Leo. Hingga setelah mendengar itu, akhirnya Kenja pun mau bekerja sama dengan Bastian, dan mereka langsung masuk ke dalam rumah sakit untuk menemui teman Leo. Di sisi lain memperlihatkan Mancur dan para anak buahnya yang sedang membahas tentang Leo yang sampai sekarang belum tertangkap dan entah di mana keberadaannya. Dan sekarang Mancur meminta agar para anak buahnya bergerak lebih cepat untuk menghabisi Leo, karena Leo adalah satu-satunya saksi hidup atas kejahatannya. Kembali kepada Kenja dan Bastian yang sedang menginterogasi teman Leo. Dan di sini, si teman mengatakan kalau Leo sudah pergi bersama pacarnya yang bernama Inaya, dan satu-satunya orang yang mengetahui lokasi mereka sekarang adalah kakaknya Inaya, yang bekerja di bar ujung jalan. Inaya, tu pourrais la reconnaître? Pada malam harinya mereka pun lanjut mendatangi bar tempat kakak Inaya bekerja, dan saat bertemu Kenja langsung bertanya di mana Inaya dan Leo sekarang. Namun kakaknya Inaya yang menganggap Kenja adalah orang jahat, ia pun memilih untuk tidak memberitahu, sehingga membuat Kenja emosi sampai harus diusir oleh penjaga bar. Lalu Bastian yang melihat itu, ia mencoba menghentikan penjaga bar itu. Namun si penjaga malah memanggil temannya untuk menghajar Bastian. Dalam situasi ini terlihat Bastian yang memilih untuk tidak menyerang, karena memang targetnya bukan para penjaga bar tersebut. Namun karena para penjaga bar itu bertindak keterlaluan, Bastian pun emosi lalu menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Pada akhirnya para penjaga itu pun berhasil dilumpuhkan, dan Kenja langsung menjelaskan kepada kakak Inaya kalau mereka akan melindungi Leo dan Inaya. Lalu mendengar itu, kakak Inaya pun percaya kepada Kenja dan Bastian, lalu memberitahu mereka keberadaan Inaya dan Leo sekarang. Setelah dari sana mereka pun beristirahat dulu di sebuah hotel. Dan sebelum tidur, Bastian sempat bertanya mengenai kenapa Kenja sangat ingin mencari Leo. Lalu Kenja menjawab kalau Leo adalah satu-satunya orang yang dapat dijadikan saksi atas semua kejahatan Mancur si bos mafia. Di sini ia juga menceritakan tentang masalah pribadinya itu kepada Bastian, di mana ternyata 5 tahun yang lalu Mancur telah menghabisi kakak kandung Kenja. Dan karena itulah, kini Kenja sangat berambisi untuk menangkap Mancur. Dan sekarang kesempatannya untuk bisa membalaskan dendamnya dengan mengandalkan Leo. Keesokan harinya Bastian dan Kenja pun lanjut mencari Leo sesuai dengan alamat yang diberikan kakak Inaya semalam. Dan ketika mereka sampai, ternyata selama ini Leo bersembunyi di apartemen milik Inaya.
Di sini Leo yang mengetahui keberadaan Bastian. Seketika saja ia langsung marah dan menolak untuk diajak pergi oleh Kenja. Dan ternyata Leo masih sangat benci kepada Bastian, karena Bastian adalah orang yang telah menghabisi ayahnya ketika di pertarungan itu. Kemudian Bastian menjelaskan kalau semua ini ia lakukan tidak lain sebagai permintaan maaf dan penebusan dosanya di masa lalu. Bahkan Bastian juga berjanji akan selalu menjaga Leo, dan ia rela mengorbankan nyawanya asalkan Leo mau memaafkannya. Hingga setelah mendengar penjelasan itu, akhirnya Leo pun menjadi luluh, dan sekarang ia bersedia pergi bersama Bastian dan juga Kenja. Namun baru saja mereka akan keluar dari apartemen itu, ternyata mereka sudah dikepung oleh para anak buah Mancur. Lalu, Bastian meminta Kenja agar membawa Leo dan Inaya kembali ke dalam apartemen, sementara dirinya akan mengalihkan perhatian para anak buah itu. Di tengah pengejaran terlihat Bastian yang merasa sangat bingung karena para anak buah itu terlalu banyak dan terus berdatangan. Namun beruntung ia ditolong oleh pasukan polisi bawahan Kenji, sehingga para anak buah Mancur memilih untuk kabur. Beberapa jam kemudian Leo pun dibawa ke kantor polisi dan ia berterima kasih kepada Bastian karena telah mau menyelamatkannya. Di sini Leo juga meminta maaf karena ia selalu berprasangka buruk terhadap Bastian semenjak Bastian menghabisi ayahnya di pertarungan MMA. Sementara Bastian yang mendengar itu, ia memaklumi hal tersebut, lalu menjelaskan kalau kematian ayah Leo benar-benar ketidaksengajaan. Bahkan semenjak kejadian itu, Bastian selalu dihantui rasa bersalah, sehingga mungkin dengan cara inilah ia bisa menebus semua dosanya. Tu peux la transformer. Kemudian berpindah kepada Mancur yang sedang mendapat telepon dari seseorang. Dalam panggilan tersebut, si penelepon memberitahu kalau Leo sudah berada di kantor polisi dan akan segera diinterogasi. Namun di sini kita belum diberitahu secara pasti mengenai siapa si penelepon yang selama ini bekerja sama dengan Mancur. Ils vont lui faire quitter Marseille. Kembali lagi ke kantor polisi dan memperlihatkan Leo yang akan dibawa ke ruangan interogasi. Namun tiba-tiba saja alarm keamanan berbunyi karena terjadi keributan di beberapa wilayah secara bersamaan, sehingga banyak polisi yang pergi untuk memeriksanya. Kemudian terlihat Leo yang sekarang mulai diinterogasi mengenai kejadian apa yang sebenarnya ia lihat beberapa hari yang lalu. Lalu Leo menjelaskan kalau ia melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika Mancur sedang menghabisi sekelompok orang dengan sangat kejam. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Leo melihat ada seorang polisi yang sepertinya bekerja sama dengan kelompok Mancur. Il l'appelle le flic. Mendengar hal tersebut, Kenja pun langsung mencurigai satu rekannya yang selama ini selalu tidak setuju ketika Kenja membahas tentang kelompok Mancur. Dan benar saja, ternyata salah satu rekannya adalah pengkhianat. Dan karena merasa terpojok, ia langsung melakukan hal ini. Pada akhirnya dan meskipun awalnya Kenja sempat terpojok, namun ia mampu menghabisi rekan licik yang berkhianat itu. Namun di saat yang sama, tiba-tiba lampu di kantor polisi itu padam, yang ternyata itu adalah ulah Mancur dan para anak buahnya, yang langsung menyerang kantor polisi dengan tembakan. Di tengah peperangan Mancur dan Kenja pun harus berhadapan. Namun di sini Kenja memutuskan untuk bersembunyi sekaligus melihat kondisi Leo yang bersama Bastian. Lalu Bastian memberikan rompi anti peluru kepada Kenja, namun baru saja rompi tersebut dipakai, tiba-tiba saja Kenja harus tertembak. Dan jelas saja hal tersebut membuat Bastian langsung mengamuk, sehingga ia langsung membuat si penembak pergi ke alam yang lain. Bersamaan dengan itu beberapa musuh pun datang lagi, dan mereka langsung memberondong Bastian dengan tembakan. Dan sialnya, di sini Bastian harus terkena peluru di bagian perutnya, dan hal tersebut membuatnya langsung tak sadarkan diri. Kemudian datanglah Mancur yang langsung menodong Leo, namun saat Leo akan dihabisi, terlihat Kenja yang bangkit lalu berhadapan dengan Mancur. Di balik itu terlihat Bastian yang baru tersadar dari pingsannya, dan sekarang ia harus berhadapan dengan tangan kanan Mancur. Pada akhirnya Bastian berhasil menghabisi si tangan kanan itu, sehingga yang tersisa sekarang hanya Mancur
yang masih berduel dengan Kenja. Hingga meskipun pertarungan itu berlangsung cukup lama, namun pada akhirnya Kenja dapat menghabisi Mancur dengan cara ini. Setelah semuanya selesai, Leo pun menghampiri Bastian. Dan tak lupa ia kembali berterima kasih karena Bastian sudah menyelamatkan dirinya. Singkat waktu terlihat Leo yang kini bertemu dengan ibunya. Dan sekarang Leo sudah aman karena semua masalah ini telah selesai. Di sana juga ada Bastian dan Kenja yang hanya bisa tersenyum. Dan sekarang mereka memutuskan untuk hidup bersama, untuk selamanya. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini silahkan like. Dan jika ada saran yang ingin disampaikan, silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.